Kabar, Erwin? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat? Alhamdulillah, selalu sehat. Semangat ya. Semangat. Baik, kita pada hari ini sudah sampai pada pendampingan individu kedua ya. Semoga sehat selalu dan selalu bisa mengikuti proses pembelajaran daring dengan sehat, dengan mengerjakan tugas dengan baik. Jangan lupa ya tugas-tugas karena Siap, itu besar. penentu untuk kelulusan. Lulusan saya. Ya. Baik. Nah, saya mau bertanya, bagaimana dukungan kepala sekolah, rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang dijalani, dan apa bentuk dukungan mereka? Dukungan ke sekolah tentunya sangat besar bagi saya itu berupa memberikan moral dan dedikasi dia, sehingga jika kita ada kegiatan guru penggerak, beliau sebagai orang terdepan dalam membangun dan mengenalkan guru penggerak bagi guru di sekolah pemilihan. Terbukti di angkatan saya atau di bawah saya, angkatan 8 misalnya, itu sudah 7 orang yang sudah termasuk dan masuk seleksi tahap kedua wawancara penggerak. Itu berkat dari sekolah, dukungannya sangat besar bagi saya, sehingga banyak guru lain yang mau mencontoh program penggerak. Kalau rekan sejawat? Rekan sejawat itu sangat andil besar juga dalam guru penggerak. Teman sejawat memberikan dampak positif, dukungan, berupa support yang selalu mengerti saya dalam menyelesaikan guru penggerak itu. Otomatis kalau kita disupport, ada support system dari lingkungan kita menjadi motivasi lebih bagus dalam mengerjakan sesuatu. Iya benar. Terus apa tantangan yang Erwin hadapi selama pendidikan guru penggerak ini, dan apa langkah yang Erwin lakukan? Pertama, tantangan bagi saya di guru penggerak ini adalah berupa manajemen waktu saya. Saya juga guru, sama juga dengan rekan-rekan lain, itu ada porsi yang mengajar. Kebetulan saya di sekolah ini dapat 32 jam full, sehari-sehari itu ya 8 jam saya ngajar, 8 jam. Jadi bagaimana mengatur waktu saya dalam mengajar, serius mengajar guru penggerak itu saya caranya adalah berbagi waktu. Ketika saya mengajar, yuk saya fokus sebagai guru. Ketika saya tidak jam, saya kembali lagi jadi CGP, mengerjakan tugas CGP. Kalau tidak selesai, saya lanjut ke malam dulu. Kadang-kadang malam saya butuh waktu, kayaknya jam 1 malam baru saya tidur. Baru selesai bisa Iya. Iya, sama kayak saya. Ini kan Erwin biasa saya duluan pendampingannya. Ini terakhir karena apa? Saya kemarin pulang harus pulang sampai di sekolah karena kita ada kegiatan. Walaupun saya kepala sekolah kan kalau ada kegiatan tentu kita harus ada di situ karena Isra Mi'raj pada waktu itu. Jadi terakhir saya di sini. Iya. Baik. Baik, kita sampai pada bagian akhir pendampingan. Iya, Bu. Pada hari ini pendampingan individu 2. Menurut Erwin nih, apa hal yang paling menarik pada proses pendampingan hari ini, dan apa yang mau menyebabkan ini menjadi menarik? Proses yang menarik bagi saya adalah pada waktu kita bertukar pikiran, Bu, dengan guru-guru lain, khususnya guru tersebut adalah guru calon guru penggerak angkatan ke-8 ke-9. Mereka memberikan ide-ide yang inspirasi sehingga membangun kita biar lebih semangat dan bisa berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Itu menarik bagi saya. Itu yang buat menarik ya. Menarik. Oke, baik. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki menurut Erwin dari pendampingan ini pada kegiatan pendampingan berikutnya? Yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Ibu, yang baik di pendampingan individu yang kedua ini adalah respon dan instruksi yang jelas, sehingga saya sebagai guru penggerak mengetahui apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan di angkatan ke-7 ini. Jadi lebih terarah gitu bagi saya. Dan untuk kedepannya mungkin bisa memberikan waktu atau space untuk guru penggerak agar dia lebih mengeksplor diri dia untuk kegiatan pendampingan berikutnya. Baik. Terima kasih. Saya apresiasi banget ya sampai Erwin sangat-sangat hebat dan sangat semangat sampai hari ini ya. Mudah-mudahan kedepannya kita masih tetap sehat walafiat dan bisa menjalankan visi dan misi dan tujuan daripada program guru penggerak ini. Baik Erwin, sebelum kita menyudahi pendampingan hari ini, saya mengingatkan kembali untuk menyebarkan kuesioner survei lembar umpan balik. Sudah? Nah, sesuai jenjang dan diampu CGP dengan respondennya kepala sekolah, guru 5 orang dan perwakilan murid 5 orang. Kemudian mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak.
sudah itu membuat referensi tertulis terkait umpan balik dari para responden dan hasil asesmen mandiri diunggah di LMS pada pendampingan individu 3. Tapi seminggu sebelum pendampingan individu 3. Iya. Baik, mudah-mudahan ke depan semakin sukses. Amin, Bu. Terima kasih banyak. Amin. Oke, skip nak. Ada perubahan yang sangat saya rasakan dan saya bangga melaksanakan susi di sekolah saya. Jadi perasaan kita sekarang bangga ya. Benar. Setelah melaksanakan modul 1.1, 1.2, 1.3, perasaan PRW sekarang bangga ya. Iya, Kita bisa alhamdulillah. merubah mindset kita, bisa merubah siswa kita, dan alhamdulillah responnya baik ya. Baik Pak Erwin. Kira-kira apa yang sudah baik dan yang perlu Pak Erwin perbaiki di kelas? Oke, yang saya catat di kelas berupa ya memberikan masukan Bu ya, masukan yang sugesti positif biar mereka terbangun mindsetnya biar lebih baik. Ya terus yang untuk saya harus meningkatkan kapasitas saya sebagai pembicara di selaku wali kelas, selaku pemimpin pembelajaran mereka. Saya harus meningkatkan kapasitas saya seperti saya mengontrol emosi mungkin kan dengan ada lewat tidaknya itu yang saya tingkatkan lebih. Baik, dari kita kemudian pertanyaannya kepada komunitas praktisi ya. Ya, Komunitas praktisi sudah kita pelajari di lokasi pertama. Dalam komunitas praktisi mana Bapak berperan? ya. Dalam praktisi itu saya berperan sebagai anggota ya. Ya, yang mengikuti arahan yang tertera di peraturan tersebut. Kalau di sekolahnya sudah ada komunitas praktisi Komunitas praktisi itu literasi loh. di sekolah. Di sekolah ya. Oke, baik. Kegiatan literasi namanya. Baik, apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sini? Oke. Komunitas praktisi di sini yang saya rasakan tantangan itu berupa masih ada beberapa warga sekolah yang masih kurang peduli Bu. Khususnya dalam literasi yang kita laksanakan ini, dia hanya bersifat ya membaca buku, itu taruhnya sembarangan, masih kurang ada rasa emosional terhadap buku, layak peduli terhadap buku. Selama kita seharusnya kita katakan kita Bu, ini masih kadang-kadang di meja masih itu membuat saya harus lebih giat Bu dalam menggiatkan praktisi khususnya di literasi sekolah kita. Terus apa yang menurut Bapak menjadi hal yang menarik dan bisa dijadikan pembelajaran dalam merintis komunitas praktisi? Oke, yang bisa kita merintis komunikasi itu ya kita mencari anggota yang mempunyai seide sama kita, yang bisa membangun ya praktisi kita. Jadi kalau kita punya kawan-kawan yang seperjuangan, sepemikiran, maka akan mudah kita melaksanakan suatu hal itu. Itu hal yang menariknya ya. Berarti kita harus satu visi. Baik Pak, apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi agar dapat belajar bersama demi kepentingan dalam meningkatkan hasil belajar murid? Yang saya lakukan adalah memberikan rewards Bu untuk yang sering datang ke perpustakaan, sering minjem buku, sering baca, sering nongkrong lah Bu ya di perpustakaan. Itu kita berikan reward sebagai umpan balik bahwa kita sebagai penggiat literasi di sekolah ini ada loh memberikan penghargaan mereka. Jadi kalau kita memberikan malah nengok, jadi lebih semangat ke perpustakaan Bu. Itu cara saya untuk meningkatkan praktisi di sekolah kita. Baik Pak Erwin, ini kita sudah selesai melaksanakan wawancara masalah rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Selanjutnya nanti kita akan melaksanakan diskusi tentang visi dan misi sekolah. Semoga kawan-kawan dan yang bisa membantu ya kita melaksanakan ini bisa berjalan dengan baik. Baik. Kegiatan pendidikan di Umrah ini bisa berjalan dengan maksimal. Rasanya biar lebih maksimal, mungkin CGP lebih aktif Bu mengkampanyekan, mempergandakan bahwa penggerak ini bagus loh. Selain dari kita dapat ilmu, kita dapat relasi kawan-kawan yang seide, sehingga itu bisa membuat kita lebih bisa bahasa kita ya, bisa meningkatkan kompetensi diri kita secara tidak sadar.
saya bergaul dengan rekan-rekan CGP, saya memiliki rasa empati, saya memiliki rasa peka terhadap siswa yang semulanya saya hanya ya mengajar, cuek, habis materi udah, semua kawan-kawan memberi motivasi dan bergaul dengan mereka, kita lebih peka Bu, gimana kita di kelas, gimana memberikan anak yang terbaik, kita tahu bagaimana pelajar diferensiasi, memberikan restitusi ke anak, saya sudah terapkan dan itu sangat mengubah karakter saya yang dulunya cuma bersifat penghukum, mungkin kan memberikan masalah kepada siswa, tapi untuk ini saya lebih ke tingkat belajar di bidang restitusi gitu. Alhamdulillah ya. Baik, kita kan sudah mengikuti pembelajaran dari modul 1.1, 1.2, 1.3 ya. Iya. Sekarang sudah 2.1. Baik, apa yang dipelajari di modul 1.1, 1.2 dan 1.3 ini, dan apa implementasi yang sudah dilakukan di sekolah? Iya, baik. Di modul 1, 1, 2, dan 3 dan 4 yang saya pelajari itu yang terkenal di saya ada restitusi Bu. Iya, itu restitusi itu bagaimana menyembuhkan kesalahan murid tanpa mengubah perilaku dan tidak merusak fisik mereka Bu. Nah itu saya implementasikan ketika saya piket di sekolah, itu saya piket hari Selasa. Biasanya kalau saya itu suruh lari Bu, lari lapangan atau pusat untuk cowoknya sebagai efek jerah mereka biar tidak terlambat. Ternyata setelah saya menggerak restitusi itu salah Bu, itu sebagai penghukum sama sekali salah. Jadi saya meninggalkan diri saya belajar, saya menanyakan apa sih yang membuat kamu terlambat. Saya tanyakan dulu Bu, terus dia menjawab mungkin terlambat mungkin kita kan ini daerah Bu ada yang pakai ngomong terlambat. Jadi kami terlambat Pak, gimana? Oh ya, mendengar itu saya tidak langsung hukum, tapi saya memberikan beberapa sugesti, maksudnya Bapak tidak pernah terlambat dulu, tapi usahakan berikutnya yang terlambat. Jadi saya tidak memberikan hukuman, tapi memberikan restitusi kepada mereka sehingga mereka tidak merasa terhukum, merasa tidak dipermalukan di kelas atau di hadapan siswa lain. Gitu. Baik, apa terjadi perubahan terhadap murid? Apakah terjadi perubahan terhadap murid di kelas dan bagaimana respon murid terhadap tindakan ini? Ibu, restitusi selain Ibu piket, saya juga menerapkan restitusi di kelas saya di 10 FL ketiga. Di 10 FL ketiga itu dikenal dengan kelas yang sering melakukan pembulian Bu. Terbukti ada beberapa siswa yang mengadu kepada saya, seperti ya kegiatan orang tua, kurang fisik. Saya melakukan restitusi di sana, saya bina berupa ikut makrib Bu. Makrib itu bermalam dan makrib itu kegiatan rohani, yaitu ceramah agama, baca Al-Quran, saya laksanakan setiap malam Jumat. Beberapa kali saya laksanakan dan itu membawa siswa di kelas saya 10 3 itu lebih tenang Bu, lebih terkoordinasi malahan Bu. Jadi saya tanya umpan balik kepada guru lain, respon gimana Bu? Setelah saya melakukan subsidi gimana kelas saya, kata guru tersebut, alhamdulillah kali sudah ada perubahan tidak. Ibu, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tembilahan, Dr. Andrus Asmar. Yang terhormat Bapak guru yang hadir di sini. Yang terhormat Ibu pendamping pengajar praktek Ibu Siti Bulkis, SAG EPD. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Eni Kirana, SPD EPD. Yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-8 dan ke-9 yang saya hormati. Baik, puji dan syukur kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat mampu menghadiri forum diskusi kita visi dan prakasa perubahan sekolah dalam pendampingan praktek individu kedua bagi saya, yaitu Ade Erwin, guru penggerak angkatan ke-7. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari kepala sekolah tentang diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Bulkis SAG MPD selaku pendamping guru penggerak. Kemudian Pak Andi Herwin SPD guru penggerak SMK Negeri Pilihan. Kemudian Ibu Eni Kirana wakil kepala sekolah bidang humas, dan Bapak dan Ibu calon guru penggerak SMK Negeri 1 Pilihan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, hari ini kita hadir di sini dalam kegiatan yaitu pendampingan individu kedua untuk Pak Andi dan menghadirkan Bapak-bapak Ibu calon guru penggerak. Ini mungkin belum hadir semua ya. Barangkali nanti dapat hadir pada kegiatan berikutnya. Alhamdulillah, Pak Andi sudah menjalani proses guru penggerak ini dan pendampingan kedua. Kemarin juga sudah wawancara untuk kegiatan yang apa namanya Pak Andi, poin 24 ya, 1.4 dan kami atau saya selaku kepala sekolah sangat apa namanya berkomitmen untuk menjadikan guru penggerak sebagai motor di SMK Negeri 1 Pilihan. Karena guru penggerak itu adalah seorang pemimpin pembelajar. Dia nanti akan menjadi agen perubahan. Bagaimana nanti apa namanya membawa mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa dalam rangka nanti apa namanya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita melihat program guru penggerak ini amat bagus sekali Ibu Siti Bulkis. Inilah benar-benar guru yang sebenarnya diminta itu seperti ini. Dan program pemerintah ini sangat baik dan kita dukung. Kemudian mudah-mudahan nanti komitmen pemerintah untuk menjadikan guru penggerak menjadi guru, menjadi kepala sekolah juga itu terwujud. Dan kemarin dalam pelantikan kepala sekolah kemarin sudah banyak guru-guru penggerak yang dilantik menjadi kepala sekolah. Karena memang kepala sekolah yang dari guru penggerak itu lebih ke pembelajaran, kepemimpinannya. Jadi itulah core utama dari kegiatan belajar mengajar itu di sekolah kan itu. Jadi manajemen pembelajaran itulah yang amat penting di suatu lembaga atau institusi pendidikan seperti sekolah ini. Kemudian pada hari ini mungkin Bapak Andi sudah memasuki kegiatan 2.1 ya, dalam forum diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Memang kemarin kita sudah membuat visi dan misi sekolah kita, tahun lalu kita merubah, sudah sekian lama belum berubah. Nah, saat ini visi dan misi kita adalah menjadi lembaga pendidikan vokasi yang unggul untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itulah misi yang kita kemarin susun secara bersama-sama pada kegiatan pendampingan SMK Pusat Keunggulan yang dipimpin langsung oleh kemarin instruktur Ibu Endang Rahayu dari Direktorat Jakarta. Ya, kita juga kemarin membuat apa namanya peta jalan atau roadmap SMK 1 Pilihan. Nah, peta jalan itulah yang wujud dari visi dan misi sekolah. Nah, barangkali Pak Andi hari ini adalah pembelajaran tentang merancang visi dan cita-cita sekolah kita ya. Barangkali membuat planning dalam berorganisasi sebuah sekolah. Jadi
selamat kepada Pak Andi untuk berdiskusi dengan pendamping yang hebat, Ibu Siti Bilqis, dan mudah-mudahan Pak Andi dan yang lain-lainnya menjadi guru-guru hebat. Selamat. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak telah memberikan kesempatan 2 buah kata-kata untuk pendampingan individu kedua bagi saya. Selanjutnya kita dengarkan pengarahan dari pengajar praktek Ibu Siti Bilqis dalam menyampaikan pendampingan individu kepada hari ini. Kepada Ibu, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Pada saat ini mungkin saya langsung memimpin diskusi ya Pak ya. Saya sebagai moderator, di mana pada kesempatan ini kita bisa langsung membuka acara pertemuan kita pada hari ini, diskusi tentang visi atau cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Baik, adapun acara yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi. Seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan diskusi kita pada hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Nanti dalam diskusi kita akan merumuskan kalimat-kalimat rumpang, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Itu Pak ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik di dalam proses pembelajaran daring ya. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Ya Bu, catatannya berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Kemudian meskipun ini menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu mengajar. Sehingga saya berharap nanti dalam diskusi ini semua pihak dapat ikut serta, berperan aktif. Nah, bagi Bapak calon Ibu guru penggerak, ini juga nanti merupakan pembelajaran yang akan Ibu jalani pada pendampingan individu 2. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita belajar dulu ya Ibu ya, dan semoga visi kita yang udah di sekolah ini nampaknya sudah berpihak sekali dan sangat untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini dapat berjalan dengan baik dan semoga cita-cita kita bersama untuk warga sekolah, terutama anak murid kita, bisa kita capai dengan baik. Baik, selanjutnya saya serahkan diskusi ini langsung kepada CGP kita, CGP hebat, Pak Andi Herudin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu pendamping guru penggerak Ibu Siti Bilqis SAGPD telah berikan sambutan untuk kegiatan kita pada siang ini. Baik, Bapak Ibu, calon guru penggerak angkatan ke-9 dan ke-8. Kita langsungkan buka forum diskusi. Ya ini pastinya Bapak Ibu pernah berpikir, bahkan sebelum ikut guru penggerak itu ada visi misi atau niatan. Kenapa sih mau ikut guru penggerak? Iya, pasti terniat. Nah, sebelum kita memasuki visi misi, saya bertanya, apa sih latar belakang Bapak Ibu mau menjadi guru penggerak? Kepada Bapak Ibu mungkin ada yang mewakili untuk menyampaikan latar belakangnya. Silakan. Pak Iwan, bersedia? Iya, boleh. Silakan Pak Iwan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari moderator atas diskusi yang awal ini. Dari pertanyaan tadi kita langsung aja mungkin ya, ditanyakan kenapa ingin ikut dalam guru penggerak. Mungkin kalau saya pribadi keinginan ikut dalam guru penggerak ini, ternyata seharusnya kita seorang guru itu harus ibarat itu peka terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah gitu. Mulai dari dulu kegiatannya workshop dari K13, sekarang ada yang model baru lagi, guru penggerak, kemudian lanjut nanti ada Merdeka Belajar. Informasi ini kan tentunya sering kita lihat baik di media sosial ataupun di media massa juga ya. Informasi-informasi daripada kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah. Jadi kita berpositif thinking aja, ibaratnya, walaupun sebenarnya saya juga masih banyak tanda tanya. Apakah ini memang benar-benar programnya itu mantap, bagus, atau sama seperti kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah dari tahun-tahun sebelumnya. Saya sebenarnya juga meninjau banyak kebijakan-kebijakan pemerintahan yang gagal gitu. Tapi nggak pernah diaudit, nggak pernah ada ibaratnya tuh peninjauan lagi kembali. Contohnya satu lah ya, contohnya seperti guru keahlian ganda. Guru keahlian ganda dulunya kami khawatir ya, bagi kami yang guru-guru yang mata diklat, yang CP-nya jam pembelajaran itu kurang, diharuskan kita mengambil keahlian ganda. Tujuan pemerintah itu agar kita sama, ibaratnya tuh ikut ini khusus untuk SMK ya, Bu ya, khusus untuk SMK, biar kita itu sama bisa mengajar seperti guru-guru kejuruan. Nah, dengan beberapa mungkin hanya setahun ya atau berapa, kita sudah punya sertifikat keahlian ganda, kita bisa mengajar ke lintas jurusan kita. Nah, ternyata program itu gagal pemerintah. Saya yang dulu kekurangan jam, ternyata bisa juga tanpa keahlian ganda. Ini mungkin tujuannya untuk sertifikasi ya. Sertifikasi saya tetap keluar. Nah, dikarenakan di satu sekolah itu, jika kita satu guru yang ibaratnya memegang mapel tanpa ada guru yang lain, walaupun CP kita kurang daripada 24, tetap kita paling. Tapi palingnya itu terakhir palingnya. Orang sudah semua menerima tunjangan. Kita sekarang Desember baru menerima tunjangan. Nah, jadi saya bilang keahlian ganda yang dulu bagian dia mengambil sudah nyala berebut sama guru-guru kejuruan yang lainnya, ternyata masih ada juga jalan keluarnya. Ya, kita ini mungkin bercerita tentang kerjaan mereka. Dan ini juga ada kebijakan pemerintah yang baru mengenai pembelajaran pembelajaran daripada yang guru penggerak ini. Dan saya berpositif saja. Mungkin dari pembelajaran ini, mungkin utamanya untuk kemajuan daripada pembelajaran di sekolah. Jadi keinginan saya disitulah, ibaratnya mungkin ada teknik-teknik, metode-metode yang baru yang akan ditawarkan kepada kita calon guru penggerak. Makanya saya berminat untuk ikut. Jadi maksud saya kebijakan itu mungkin ada juga yang kedepannya nanti akan mengarah yang lebih bagus lagi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan Ibu, saya Yuliana, guru bahasa Inggris di sini. Saya ikut tes guru penggerak angkatan 8 dan udah melalui beberapa tes. Insya Allah Jumat depan tes wawancara. Silakan lulus Bu. Oke, jadi untuk alasan kenapa saya ingin mengikuti program guru penggerak ini, tentunya ada dua motivasi. Yang pertama itu motivasi dari luar, itu dari teman-teman, tentunya guru pengajar yang lainnya, teman-teman yang lain seperti Pak Andi, kayak Ibu Siti Komariah yang memang sudah mungkin udah jadi instruktur ya Pak Andi ya? Fasilitator. Oh, fasilitator, oke. Oke, jadi Ibu Siti dan Pak Andi kasih motivasi yang luar biasa. Ikut aja Kak, ya, Kakak pasti bisa, gitu kata si Pak Andi. Dan saya juga kan kemarin baru selesai tahun lalu itu ikut PPG ya, alhamdulillah juga lulus PPG-nya. Jadi teman-teman PPG ini pada ramai yang ikut. Nah Kakak bilang ini bagus baru penggeraknya karena sebagian sudah ikut. Kita sudah bisa melalui PPG yang alhamdulillah luar biasa. Dan yakinlah bahwa kita juga bisa untuk mengikuti guru penggerak ini walaupun katanya guru waktunya lebih lama yaitu 9 bulan. Dan kita nggak tahu ya apakah itu 9 bulan itu sekitar 6 bulan ya Bu ya. Oke, yang pasti kita jalani dan saya ambil positifnya. Ini pasti akan ada good effect-nya untuk kita sendiri gitu ya Bu. Jadi saya berharap dengan ikut guru penggerak ini saya bisa upgrade diri. Saya pengen lebih tahu lagi tentang gimana sih jadi pendidik yang baik itu. Dan selama ini memang so far sudah berusaha. I have done my best ya in my person. Di versi saya sudah berusaha melakukan yang terbaik dan saya yakin masih banyak sekali kekurangan. Jadi mudah-mudahan dengan ikut guru penggerak ini kita bisa meningkatkan diri lagi sebagai guru untuk bisa menjadi yang terbaik untuk siswa kita tentunya. Oke, jadi motivasinya dari luar, dari teman kerja, dari teman-teman PPG dulu, dan alhamdulillah saya juga sangat berkeinginan karena saya ingin mencoba hal yang baru seperti itu Ibu. Oke, saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Ibu, saya Aulia Afika. Saya juga guru bahasa Inggris sama dengan Nenek Yuli dan Pak Andi ya. Jadi di sini tadi ditanyakan bahwa apa sih motivasi untuk mengikuti calon guru penggerak. Jadi sama, saya juga ada beberapa alasan kenapa saya mau mengikuti CGP ini. Sebab yang pertama selain didukung oleh faktor lingkungan, teman-teman yang mendukung bagaimana di CGP, khususnya Mr. Andi ya dan Yuli. Selain itu juga saya ingin mengembangkan diri saya, melatih jiwa kepemimpinan saya, membentuk jiwa kepemimpinan saya agar nantinya bisa diaplikasikan ke dalam pembelajaran baik di lingkungan saya di sekolah ataupun di sekitar saya. Selain itu juga saya ingin mengembangkan keprofesionalan saya secara berkelanjutan. Saya juga sama dengan Neng Yuli kemarin mengikuti PPG, kami sama-sama lulus dan berjuang bersama di 3,5 bulan tadi. Jadi kami sama-sama saling support bahwa ayo kita melangkah lebih maju, kita ikut calon guru penggerak. Karena sebagai guru kan tidak mungkin kita monoton mengajar aja sampai pensiun gitu kan Bu. Pastinya kita ada jenjang yang harus kita naik satu persatu selama kita berkarir menjadi seorang guru. Jadi itu salah satu visi saya untuk mengikuti calon guru penggerak. Terima kasih. Saling support system. Sebentar, saya 1 tahun sertifikasi. 1 tahun saya dulu ada program. Iya. Di daerah Bali. Saya di Lampung, jauh. Oh, gitu. Selalu ya Bu. Baik, terima kasih atas background Bapak Ibu telah memberikan beberapa inspirasi dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu angkatan 8 dan angkatan 9 itu bisa bergabung di guru penggerak untuk menempatkan sebagai pemimpin dalam pembelajaran.
Baik, setelah saya dengarkan dari Bapak Ibu latar belakangnya, kita cobalah mengisi kalimat yang rumpang ini. Ada beberapa. Ini kalimat yang sudah disusun sedemikian rupa, tapi Bapak Ibu yang bisa menjawabnya, ya, sebagai pengingat kita. Ini Bapak Ibu yang bisa menjawabnya ya, sesuai dengan kapasitas yang Bapak Ibu kuasai. Baik. Yang pertama kalimat rumpang ini adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu impikan? Ada berakhlak, berkarakter, berkompeten. Iya, benar. Sesuai dengan slogan sekolah kita SMK 9, berakhlak, cerdas dan kompeten. Iya, bagus. Makasih Bapak Ibu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, kira-kira apa Bapak Ibu? Kita percaya bahwa murid adalah sesosok pemimpin, generasi penerus bangsa, aset masa depan. Iya, hampir sama, sebagai generasi penerus bangsa ya. Oke. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Kita sebagai guru mengutamakan apa kepada peserta didik kita? Kenyamanan peserta didik bisa jadi dalam bentuk ilmu ya, beri rasa kenyamanan. Terus memberikan yang terbaik bisa, oke. Terus menjadi sosok yang menghamba kepada murid. Iya, tujuan kita sebagai guru penggerak. Iya, itu yang bisa kita utarakan. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, pikir apa Bapak Ibu? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki keunikan tersendirinya. Nah, oke, memiliki seperti itu disebut dengan iya, oke, kita ada belajar namanya pelajaran diferensiasi nanti, keunikan masing-masing murid. Ya, oke, lanjut. Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Membangun peserta kita. Membangun. Oke, bagus Bu, membentuk karakter agar siswa lebih baik. Oke, kita warga sekolah, betul guru, staf tenaga pendidikan. Oke, selanjutnya kita paham bahwa didik apa? Iya, akan sukses dengan caranya masing-masing, didukung dengan guru-guru yang hebat di belakangnya yang membentuk karakter mereka ya Bu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, ini adalah kalimat rumpang yang kita bisa menjadi pedoman untuk kita. Apa yang telah kita berikan sebagai guru dalam membantu peserta didik dalam mencapai impian dan cita-citanya. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, dari penjelasan Bapak Ibu itu dapat dikatakan bahwa Bapak Ibu adalah orang yang mempunyai visioner dalam pemimpin dan pembelajaran. Iya, dari kata-katanya dapat dilihat sangat bisa sebagai pemimpin pelajaran. Dari niat datanya di berat sudah ada. Ya, lanjut. Nah, ini pendapat ahli, visi dan sudah kita pelajari nanti ya. Oke, lanjut. Oke, secara umum visi misi sekolah yang mempunyai gagasan dalam meningkatkan pendidikan dan seiring dengan visi misi guru penggerak. Jadi sekolah kita ini secara tidak langsung sudah sejalan loh dengan visi misi guru penggerak. Oke, ini pengertian dari visi dan misi sekolah, yaitu merupakan pandangan atau wawasan ke depan untuk menjadikan cita-cita, inspirasi, motivasi, dan kekuatan bersama warga sekolah mengenai wujud sekolah pada masa yang akan datang. Oke. Sedangkan misi sekolah adalah pernyataan tentang hal-hal yang digunakan sebagai acuan bagi penyusunan program sekolah dan pengembangan kegiatan satuan unit sekolah yang terlibat dengan penekanan pada kualitas pelayanan peserta didik. Nah, benar, sesuai dengan ya. Oh, oke. Oke, sesuai dengan visi misi sekolah itu guru sebagai penghamba sekolah. Oh, ini, sorry. Nah, lanjut. Oh,
Oke. Next. Ini perbedaan visi dan misi sekolah. Kita tahu visi itu adalah kegiatan yang akan datang, sedangkan misi itu langsung dilaksanakan pada saat ini juga. Itu lebih garis besarnya ya Bapak Ibu. Iya Pak. Iya Pak. Siap. Masih banyak Pak waktunya. Ya. Ini adalah visi misi SMK Negeri Sembilahan, yaitu visinya adalah menjadi lembaga pendidikan vokasi yang unggul untuk menghasilkan SDM yang berkompeten dan berdaya saing sesuai dengan profil Pancasila. Ya, ini sesuai arahan dari Kepala Sekolah, sudah divisi dan diubah dalam 2 tahun terakhir, karena sekolah kita adalah sekolah vokasi dan dimasukkan ke dalam profil belajar Pancasila karena sesuai dengan kurikulum merdeka kita. Misinya ini ada beberapa aspek, yaitu 6 di sekolah kita SMK Negeri Sembilahan. Yang pertama adalah kerjasama dengan stakeholder dalam mengembangkan program vokasi. Iya. Yang kedua, meningkatkan sumber daya sekolah melalui lembaga sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar dan kebutuhan sertifikasi. Ya, sesuai ada lembaga kita LSP. Yang ketiga, menghasilkan tamatan yang kompeten di tingkat regional, nasional, dan internasional. Keempat, mengembangkan sistem manajemen dan literasi digital. 5, melakukan pemeliharaan dan penghematan sumber daya alam. 6, yang terakhir, meningkatkan partisipasi warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, elok, rapi, hijau, asri, dan sehat. Ya, ini visi-misi sekolah kita di SMK Negeri Sembilahan. Menurut Ibu PP, ada yang mau disampaikan? Sesuai pemaparan saya tanya ke Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita yang selama ini apakah sudah selaras dengan cita-cita untuk murid kita? Selaras sudah dengan cita-cita murid kita? Apakah sudah? Visi sekolah kita mundur, ini misi. Sudahkah? Rasanya? Iya. Itu yang penting ya, karena sesuai dengan sekolah kita, beralas, cerdas, dan kompeten. Iya, makasih Bapak Ibu. Jika sudah selaras dengan cita-cita pada poin tersebut, maka diskusi dapat dilanjutkan ke poin selanjutnya. Lanjutkan ya. Apakah yang ingin adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi-misi sekolah kita? Kita dan buat ini sesuai dengan daya saing, kompeten, profil Pancasila, sesuai dengan kurikulum kita merdeka. Apakah ada yang kita tambahkan, Bapak Ibu, untuk kita perbaiki atau gimana? Ya, sebagai revisi lah untuk kedepannya sesuai dengan perkembangan zaman, kita selalu ada perubahan ya. Oke, adakah? Sudah pas kira-kira? Oh, sudah cakupannya ya? Sudah masuk ke namanya, karena program Pancasila itu menguatkan. Ya. Kalau kita tinjau visi daripada SMK secara umum, apa itu? Misalnya dari pemerintah gitu, menghendakinya SMK itu seperti apa? Kalau kita tinjau, kan SMK itu kan sebenarnya kan bisa, kalau saya dengar-dengar itu kan bisa melanjutkan, bisa bekerja, dan bisa berusaha. Kalau kita lihat dulu, sebenarnya keinginan pemerintah itu, goalnya ke SMK itu bagaimana gitu. Oke. Ya, Berarti ibaratnya nanti jadi kita mengacu dulu keinginan pemerintah itu, setelah itu baru kita bagaimana untuk menghasilkan ibaratnya itu menghasilkan yang keinginan pemerintah itu bagaimana caranya. Kalau kompeten jelas. oke. Berarti ada yang dihasilkan ya Pak ya? Apa pengennya pemerintah dari SMK? Iya. Kalau SMA kan jelas ya. Lanjutkan. Kalau SMK BMW. BMW Iya. atau bagaimana keinginan pemerintah SMK sekarang itu bagaimana gitu. Oke. Pengennya itu apa? Pengen jadi apa? Iya. Beda dengan SMA Pak ya? Iya. Iya. Baru kita- Oke. Baru kita masukkan tentang visi misi sekolah kita ya. Iya. Oke. Lebih besarnya kayak BMW bekerja
berwirausaha dan melanjutkannya. Oke, melanjutkan kuliah. Oke, bisa kita perbaiki nanti ya Bapak. Kita sampaikan semacam gagasan dalam perbaikan dari visi misi ya. Oke. Ke keinginan kita itu pasti ada di pemerintah nih membentuk SMK itu tujuannya apa dia? Iya. Karena penyusunan itu juga nggak sembarangan. Iya. Kemarin nyusun itu juga dikumpulkan sama Polri Bu ya, bukan hanya sama kita. Semua Polri hadir dan sekaligus mengambil dari direktorat. Ya, jadi saya tanya di visinya lagi ya. Kata-katanya sudah Mungkin kalau di sini kan hanya secara umum ya, khususnya kan komisi dan tujuan dasar. Kalau visi itu memang singkat dan jelas dan menarik semua ya. Oke. dari visi kan sudah terlihat juga kan ya visi keinginan tadi. Coba lihat visi kan sudah terlihat semua kan. Terima kasih ya. Iya. Kalau memang ada yang mau ditambahkan mungkin di visi atau di Iya. di visi kita mungkin Udah kompak Nggak kayak gitu. Oke. Berarti di visi kita udah fix ya, kita udah mencakup gitu ya. Dan sudah ada SDM, sudah karakter, kompeten, oke. Ya, termasuk BMW kan. Sejarah seperti karena kan dari Bu ini selaku Wakil Humas telah disusun dengan kepala prodi dan didampingi oleh pihak inspektorat Bu ya. Berarti sudah sangat jelas sekali. Oke, untuk isinya ini isinya ini ada 6 rasanya dari sekolah kita. Apakah perlu direvisi atau tidak? Ini pertama ya kenyamanan stakeholder ya yang punya pemangku kebijakan. Oke, meningkatkan sumber daya sekolah melalui sebagai sertifikasi ya LSP ya. Menghasilkan tamatan kompetitif, iya benar. Mengembangkan sistem manajemen dan literasi digital ya sesuai dengan perpustakaan kita ada kurikulum ya. Yang sangat giat dalam melaksanakan literasi baik dalam membaca maupun digital ya. Terus yang 5 melakukan pemeliharaan pengelolaan sumber daya alam. Ya ini gimana sumber daya alam? Maksudnya kayak disediakan keran, siswa itu menghemat air. Itu mungkin maksudnya dengan sumber daya alam ya. Oke, kayak di tangan kita semacam COVID kemarin kan itu dibuatkan sekolah semacam keran air untuk cuci tangan. Nah itu mungkin kita sebagai guru sebagai monitor agar bisa menghemat sumber daya alam. Kan air itu kan ada buat tanah, jadi kita bisa menghematnya. Mungkin itu. Yang terakhir meningkatkan partisipasi warga untuk menciptakan lingkungan yang bersih, elok, ya sesuai ini ada di jurusan kita KPNS. Maaf jurusan tapi bidang. Nah di sekolah itu KPNS Komunitas Pencipta Lingkungan Sekolah. Itu Bapak Ibu ini sudah pas kiranya? Oke sudah pas. Jadi Ibu. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa yang harus kita lakukan kira-kira Bapak Ibu calon guru penggerak? Inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama dalam mencapai visi sekolah, kira-kira apa Bapak Ibu? Seperti bersama-sama menjaga dan melestarikan budaya positif di sekolah kita, misalnya kayak tiap pagi berbaris ya, mungkin bisa seperti itu kan udah termasuk budaya positif ya, membuat kedisiplinan otomatisnya. Terus memberikan materi dengan bahasa yang simpel mungkin termasuk perubahan yang dilakukan ya, jadi termasuk mencapai visi misi kita. Iya bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Berkolaborasi. Apakah pernah sekolah kita melakukan kolaborasi? Pernah. Kira-kira di mana tuh Bu?
liburan kayak semacam Islamir kita ini ya caranya undang orang tua ya, itu kolaborasi Bu ya, kerjasama kita kan mewujudkan karakter ya, yang bisa melihat karakter ya, yang lebih religius, mengundang jadi bisa partisipasi ya melaksanakan kegiatan. Iya itu Ibu. Oke, selanjutnya ada beberapa pertanyaan ya, akan kita sharing. Apa bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi misi dapat tercapai yang dilakukan oleh kita sebagai guru agar tercapainya visi sekolah? Kira-kira apa? Oh, kembali lagi ya, bisa melihat. Berkolaborasi ya. Itu termasuk langkah nyata kita ya. Oke, bisa kita lakukan untuk membuatnya. Rancangannya dan waktunya kita sesuaikan ya dengan siswa gitu Bu. Oke Bu, hasilnya gitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam mensukseskan pendampingan individu guru penggerak bagi saya di angkatan ke-7 ini. Semoga dalam visi misi yang telah kita sepakati nanti mungkin ada dari misinya akan mungkin ditambah atau dikurang ya. Kalau ada misi sesuai kata Ibu maka tetap pas Bu ya. Selanjutnya Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya sekali lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu lulus di guru penggerak dan bisa bergabung di komunitas guru penggerak. Amin. Akhir kata, maaf kalau ada kata-kata yang salah atau tidak di tempatnya, saya mohon maaf karena saya masih belajar juga dalam sini, masih dalam membangun karakter saya. Untuk itu mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.